Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan. Saya adalah guru pendidikan agama Islam yang bertugas di SDN 002 Gurimbang, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau UINSI Samarinda. Hari ini saya akan melaksanakan real teaching, proses pembelajaran pendidikan agama Islam, tepatnya di kelas 5 dengan materi pokok kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semuanya bertakwaman Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat turun ke sekolah untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum memulai proses pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum kita belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Jaga. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, pada tumpah darahku. Di sanalah urip dari Bandung ibuku. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku rakyatku semuanya. Bagi-bagi yang bangga merdeka untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Maka duduk kembali. Bapak cek kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada yang semua ya? Semua sehat? Siap belajar hari ini? Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 ya. Pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar
materi tentang bulan Ramadan. Ya, Bapak flashback kembali. Kira-kira hal-hal yang membatalkan puasa itu apa? Saya Pak. Apa Riza? Makan dengan sengaja. Makan dengan sengaja. Ada lagi? Kalau yang merusak pahala puasa, Saya Pak. apa? Berkelahi. Ya, Bapak kan sudah paham materi bulan Ramadan pada pembelajaran minggu lalu. Ya, hari ini kita akan belajar materi tentang kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nanti Bapak akan putarkan video, ya, video tentang kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Setelah itu nanti kalian berdiskusi, mencari. Ya, di sini ada soalnya mengenai tokoh-tokohnya siapa sesuai dengan pertanyaan. Nanti kalian harus menjawab. Nah, kalian pasti bisa menjawab kalau memperhatikan nanti video itu dengan baik. Sebelumnya Bapak jelaskan dulu ya poin-poinnya mengenai Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di sini ada kompetensi dasar, diharapkan kalian nanti dapat memahami kisah keteladanan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kemudian dapat menceritakan kisah keteladanan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, tujuan pembelajarannya pada hari ini, ya, ini kalian dapat memahami keteladanan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang sekiranya nanti akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, di sini ada kisahnya. Kemudian kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, coba Nizam, silakan dibaca Nizam. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan putra raja. Beliau sudah kota. Baik. Ya, Nabi Daud alaihissalam merupakan putra Yisha. Beliau tinggal di kota Bethlehem. Ya, di poin. Beliau adalah ayah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi sekaligus raja bagi siapa? Bani Israel. Ya, Allah mengutus Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel yang menerima kitab apa ya? Zabur, kitab. Ya. Nah, di sini Allah mengabadikan kisah Nabi Daud di dalam Quran surah apa itu? Sabat ayat 10. Sungguh benar-benar telah kami anugerahkan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang kali bersama Daud. Kami telah melunakkan besi untuknya. Oke, ya. Jadi salah satu keistimewaan dari Nabi Daud alaihissalam adalah suaranya merdu. Ketika dia membacakan kitab Zabur, gunung-gunung, burung-burung itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada beberapa mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama apa? Kitab Zabur. Yang kedua, memahami bahasa burung. Ayo, kita bisa tak paham? Tidak. Tapi Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Daud dapat memahami apa? Bahasa burung. Baik. Yang ketiga, yang keempat, oke, baik. Kemudian menjadi raja dan ya, itu beberapa mukjizat dari Nabi Daud alaihissalam, ya. Nah, di sini ada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Daud selain itu tadi juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat menggunakan apa? Besi. Pinter. Berarti kalian ini pernah membaca ya kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Nah, di sini ada kisah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman ini menggantikan Nabi Daud alaihissalam sebagai raja. Sejak kecil Nabi Sulaiman terlihat cerdas, ketajaman berpikir serta bijaksana dalam mengambil suatu keputusan.
Ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam cukup usia, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul serta menjadikan dia raja di kerajaan Israel. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam tidak hanya berkuasa atas manusia, tetapi semua makhluk, baik binatang maupun jin. Ini kelebihan ini. Kelebihan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, bukan saja manusia, bukan saja hewan, tapi jin pun ya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Naml ayat 16 yang artinya Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari untuk memahami bahasa burung dan bahasa dia menggerahi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya mukjizat dari Nabi Sulaiman yang pertama apa? Mengarahkan jin untuk membangun istana. Ayo bayangkan keistimewaan. Dia dapat menundukkan jin, bahkan mengarahkan jin untuk membangun istana. Kemudian yang kedua apa? Menaklukkan angin. Kalau kita hanya bisa merasakan anginnya, ya kan? Oh ini dingin, oh ini angin. Tapi kalau Nabi Sulaiman ditaklukkannya angin, bisa diarahkan angin. Nah itu kelebihan mukjizat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang ketiga, mengalirkan tembaga. Bayangkan itu, kita tidak ada yang bisa, tapi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman dapat mengalirkan tembaga. Kemudian yang keempat, memahami bahasa binatang, sama seperti Nabi Daud alaihissalam. Ya, nah ini. Selain Bapak putarkan video, ya, di sini nanti ada tugas kelompok. Kalian nanti berdiskusi sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Perhatikan. Di sini ada 2 pertanyaan mengenai kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalian akan bisa menjawab dengan baik apabila memperhatikan videonya dengan baik, ya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Itu Bapak bagikan dulu. Waktu mengerjakan tak banyak kok soalnya. Masing-masing cuma 4. Nabi Daud 4, Nabi Sulaiman 4. Jadi setelah video langsung presentasi nanti ya. Oke. Kedua, kelompok 3, ya kelompok, ya cuma dengan baik videonya ya, sambil menyimak sambil mencatat apa saja siapa saja tokoh-tokohnya. Nah ini kisah dari Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha. Yusha merupakan pengikut Nabi Musa dan Nabi Harun yang taat. Semasa hidupnya, ia berusaha untuk meneruskan ajaran nabinya. Namun, setelah Yusha wafat, kaum Bani Israel kembali pada kesesatan. Di tengah-tengah kaum yang sesat, Allah mengutus Nabi Samuel. Di masa kepemimpinan Nabi Samuel, kaum Bani Israel berhasil disalurkan. Perbudakan, pemerasan, dan penindasan sudah jauh berkurang. Nabi Samuel lantas mengangkat Daud menjadi seorang raja. Daud adalah seorang pemuda yang taat beribadah sesuai ajaran Nabi Musa. Setelah diangkat menjadi raja, Daud menghimpun kekuatan Bani Israel dalam menyerukan kepada rakyatnya untuk bergabung menjadi kerajaan
prajurit kerajaan. Semua raja Talib sampai di kota Bethlehem, tempat tinggal Daud kecil. Daud kemudian bergabung sebagai prajurit dari Israel. Sulaiman berkata, "Sungguh, kami akan mendatangi kalian dengan bala tentara yang kalian pasti tidak akan sanggup untuk melawannya." Ancaman Nabi Sulaiman tentang perang membuat Ratu Balkis cemas. Ia bersama para tetua kerajaan berdoa kepada matahari untuk meminta petunjuk. Namun, matahari tidak memberikan jawaban. Pada saat itulah Ratu Balkis sadar, matahari bukanlah Tuhan. Maka, Oke, baik. Ya. Kalian sudah menyaksikan kisah keteladanan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di situ pada tugas kalian disuruh menganalisis. Yang pertama adalah tokoh-tokohnya. Sudah? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, silakan sampaikan, presentasikan di depan kelompok 1. Silakan. Ya, yang lain mendengar, yang lain menyimak. Benar nih? Dia menganalisis siapa saja tokoh-tokohnya sesuai dengan pertanyaan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyaksikan pengerjaan kami. Nabi Daud alaihi salam. Tokoh-tokoh dalam cerita Nabi Daud. Raja Taut yang adil. 2. Raja Jalut yang tidak adil dan Sulaiman. Nah, jadi tokoh dalam kisah Nabi Daud tadi ada Raja Talut yang adil dan Raja Jalut yang tidak adil dan sewenang-wenang. Benar ya? Oke, lanjut. 2. Perilaku mulia Nabi Daud alaihi salam. 1. Pemberani. Ayo, yang kedua. Selama kepemimpinan Nabi Daud alaihi salam selalu bersikap adil dan bijaksana. Adil dan bijaksana di dalam kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam. Sudah benar ya? Kemudian yang ketiga, contoh Kedermawanan. keberanian kalian di sekolah. 1. Berani tampil di depan kelas. Berani tampil di depan kelas. Bagus. Oke, yang kedua. 2. Harus bersikap adil. Adil, apa lagi? 3. Bijaksana. Oke, sekarang pertanyaan yang keempat tadi. Apa tuh di situ? Tokoh pahlawan nasional ya? Siapa? Tokoh pahlawan nasional yang menunjukkan keberanian membela negara adalah Siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Jenderal Sudirman. Oke, baik ya. Dalam analisis tadi video mengenai Nabi Daud sudah benar. Sekarang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam. 1. Tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. 1. Semut, jin dan Burung. penhun. Oke, benar. Yang kedua, Ratu siapa? Ratu Balkis. di negeri Sabah. Di negeri Sabah. Ya. Kemudian yang kedua. Perilaku mulia Nabi Sulaiman alaihi salam adalah menyayangi hewan, bijaksana dalam bertindak dan berkata. Oke, benar ya. Dalam analisis video tadi mengenai Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sudah benar ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang lanjut kelompok 2. Ayo, cepat. Kelompok 2. Semangat, suaranya nyaring. Masa laki-laki harus lebih nyaring, harus lebih semangat. Silakan sini.
Ya. Satu, Nabi Daud alaihi salam. Satu, tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Daud alaihi salam. Satu, Raja Daud yang adil. Raja Talut yang adil. Benar tak? Benar. Yang kedua. Raja Daud yang tidak Raja Daud yang tidak adil. Benar. Kemudian yang kedua. perilaku mulia Nabi Daud alaihi salam. Perilaku mulianya apa? Ya. Memberani dalam membela kebenaran. Pemberani dalam membela kebenaran. Benar tak? Benar ya. Oke, lanjut. Selama kepemimpinan Nabi Daud alaihi salam selalu bersikap adil dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan kaumnya. Oke, nah, kemudian Nabi Sulaiman. Tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapa aja? Semut, jin, dan burung kurkun. Semut, jin, dan burung kurkun. Benar tak? Benar. Kemudian Ratu Bilqis di negeri Saba. Bilqis di negeri Sabah. Betul tak negerinya negeri Sabah? Benar ya? Oke, yang kedua. Perilaku mulia Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa perilaku mulianya yuk? Menyayangi hewan, bijaksana dalam bertindak dan berkata, adil dalam memutuskan perkara. Oke, bijaksana dan adil dalam memutuskan perkara. Sudah benar ya dalam menganalisis video tadi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke. Baik, kelompok 1, kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Harus lebih semangat, suaranya harus lebih nyaring. Mudah-mudahan benar analisisnya. Benar dia berdiskusi. Ayo silakan. Di depannya ya. Depan dulu. Iya, kayak temannya dia. Senyum. Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, lanjut. Nomor 1, Nabi Daud alaihi salam. Tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Daud alaihi salam. Raja Daud yang adil, Raja Daud yang tidak adil dan sembarangan. Nomor 2, perilaku mulia Nabi Daud alaihi salam yang akan tidak teladani dalam kehidupan sehari-hari. Berani dalam membela kebenaran, keadilan, selama kepemimpinan Nabi Daud alaihi salam. Selalu bersikap adil dan bijaksana dalam menghadapi permasalahan kaumnya. Oke, yang ketiga, contoh-contoh keberanian di sekolah. Iya. Contoh keberanian dalam sekolah. 1. Berani tampil di depan kelas. Wih, 2. Harus bersikap adil. 3. Bijaksana. 4. Bicara yang satu. 5. Menjaga kesehatan. Oke. Tokoh pahlawan nasional yang menunjukkan keberanian membela negara. Siapa aja? Tokoh pahlawan nasional yang menunjukkan keberanian membela negara adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Terus Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dari Makassar. Benar. Sekarang Nabi Sulaiman. Nomor 2, Nabi Sulaiman alaihissalam. Tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Semut, jin, dan burung kurkun. Semut, jin, dan burung kurkun. Terus Nomor 2, perilaku mulia Nabi Sulaiman alaihissalam yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku mulia Nabi Sulaiman alaihissalam adalah menyayangi hewan, bijaksana dalam bertindak dan berkata, adil dalam memutuskan perkara, rendah hati dan dermawan. Oke, sudah benar ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok terakhir, kelompok 4. Harus tampil lebih baik lagi, suaranya harus nyaring. Lagi. Ini sana. Ya, sana lagi supaya temannya dia harus senyum. Oke, silakan Bayu, bacakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nabi Daud alaihi salam. Tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Daud. Raja Tawad yang adil.
Berada talut yang adil. Benar. Terus jalur. Oke, benar. Perilaku mulia Nabi Daud alaihi wasallam, pemberani dalam membela kebenaran, keadilan. Terus, oke, pemberani dalam keadilan. Terus di sekolah. Juga teman-teman keberanian di sekolah. 1 berani tampil di depan sekolah. Terus 2 harus bersikap adil. oke. 3 bijaksana. Benar ya. Berbicara santun. Oke, tokoh pahlawan nasional. Selanjutnya. Pahlawan nasional siapa aja di situ? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Benar nggak? Benar. Benar. Oke, sekarang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tokoh-tokoh dalam kisah Nabi Sulaiman, semut, jin, dan burung-burung. Kemudian Ratu Bani di negeri Sabah. di negeri Sabah. Sabah. Benar nggak? Benar. Benar. Oke. Mari tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke ya. Kalian sudah menyimak video, sudah menganalisis siapa saja tokoh-tokohnya. Ya, ini fungsinya adalah agar kalian lebih memahami kisah keteladanan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Oke, baik anak-anak sekalian, untuk lebih memahami pemahaman kalian, Bapak berikan evaluasi, ya. Evaluasi 10 soal pilihan ganda, waktunya 10 menit, tidak banyak ya. Soalnya tidak banyak. Jangan mengetek, kayak geser sedikit. Sedikit, bukan maju. Oke, sudah cukup, nggak usah banyak. Oke, sudah cukup. Dikerjakan masing-masing ya. Dikerjakan masing-masing. Silakan tulis namanya, kemudian dijawab. Bapak mau lihat sampai di mana pemahaman kalian. Dapat 100 nih. Ya, kalau paham pasti dapat 100. Kalau memperhatikan, ya. Oke, selamat mengerjakan. Baca dengan baik. Sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan pertanyaannya, ya. Yakin pada diri sendiri. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Mampu, harus yakin kemampuannya sendiri. Sudah tadi analisis, sudah paham, sudah benar. Karena tes masih sendiri. Kalau ada soal yang tidak jelas, ditanyakan ya.
Salah. Sudah yakin benar? Sudah yakin? Oke, silakan kumpul dari situ satu-satu. Yang tertib. Oke, masuk sini. Kumpul sini. Oke, terima kasih. Kali. Ayo. Oh, sudah semua nih. Soal, kalau paham pasti enak jawabnya. Coba kalau udah paham. Oke, Bayu. Sudah. Sudah juga? Oke, siap. Oke, kembali Bapak koreksi dulu ya. Bayu Prasetyo. Benar. Oke, Bayu Prasetyo benar semua. Reza. Reza masih salah satu nih. Terbalik. Ya, terbalik mujizatnya Nabi Daud dan Sulaiman. Oke, Raihan benar semua. Sudah pintar nih kelas 5 nih. Rizky, Muhammad Rizky juga baik, sudah benar semua. Oke, Nizam baik. Ya, baik. Hari sudah. Nah, Ahmad Arif Maulana ini masih salah satu nih. Sama kayak Reza, terbalik. Ya. Kurang membaca dengan cermat. Saya mau bilang, baca dengan cermat, ya, agar bisa menjawab dengan baik. Karin juga benar. Oke, sudah bagus. Berarti Bapak Angga, kalian sudah memahami materi tentang kisah keteladanan daripada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Bapak simpulkan pada pembelajaran hari ini, ya, kisah keteladanan dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tadi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada ratu siapa tadi? Balqis dan para pasukannya itu menyembahnya matahari. Tetapi dia sadar ketika pasukan daripada Nabi Sulaiman ingin menyerang, dia meminta pertolongan kepada matahari. Matahari tidak menjawab. Dia tersadar bahwa ternyata matahari ini bukan Tuhan. Yang pada akhirnya Ratu Balqis beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga Nabi Daud alaihissalam masih muda pemberani, ya, dia berperang dengan menggunakan apa? Ketapel tadi sesuai dengan video. Mampu dia mengalahkan raja siapa tadi yang jahat? Jalut, yang jahat. Besar, kokoh, dikalahkan dengan anak muda Nabi Daud alaihissalam dengan satu buah ketapel, pas kena kening, langsung meninggal dunia. Ya, raja yang kejam tadi. Harus berani tampil. Contohnya tadi kalian harus berani tampil di depan. Itu contoh keberanian. Pak, saya berani Pak. Berani apa? Itu berani ngambil mangga orang. Itu salah. Berani yang salah. Ya kan? Dan juga orang berani, tapi beraninya salah. Berani dia berkelahi, tapi itu salah. Ya, kita harus berani dalam kebenaran. Tadi ada jawab, berani tampil di depan kelas itu bagus. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita harus berani tampil. Ya, jangan takut salah. Karena proses pembelajaran itu dari salah menjadi
Benar. Jadi kalau belajar di kelas, siapapun gurunya, jangan takut salah. Coba, harus berani, harus mampu, dan harus yakin dengan kemampuan diri sendiri. Oke ya. Dari kisah Nabi Daud dan Sulaiman tadi sudah paham semua ya? Baik, sudah paham semua. Kalau begitu, Bapak cek lagi kebersihan kelasnya. Oke, sudah bersih semua ya. Bapak anggap kalian sudah paham, kalian sudah dapat menganalisis baik dari video, kalian sudah mendengarkan penyampaian materi di PowerPoint yang Bapak sampaikan ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai kisah Nabi juga. Bapak juga nanti akan tampilkan videonya. Tapi Nabi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya adalah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Masih ada Nabi Ilyas, Ilyasa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Oke, setelah ini sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini, kita berdoa. Setelah berdoa, kita sholat zuhur berjamaah. Siap? Siap. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita baca bersama-sama doa dimulai. Terima kasih atas semangat kalian hari ini. Bapak doakan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah ini kita sholat berjamaah, baru kita pulang ke rumah masing-masing. Ya, Bapak kiri, Ihdinas siratal mustaqim, akhirul salam.